Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Falah. Saya ingin menjelaskan apa itu pengemulsi. Pengemulsi adalah zat yang menstabilkan emulsi. Zat pengemulsi membuat zat-zat yang biasanya sulit tercampur menjadi tidak terpisah dan tetap dalam bentuk emulsi. Jadi pengemulsi di sini adalah berfungsi sebagai zat yang menyatukan zat-zat yang sulit tercampur, contohnya minyak dengan air dan lain sebagainya. Kemudian di sini apa fungsi pengemulsi atau emulsifier? Ada beberapa fungsi pengemulsi. Di antaranya adalah pertama, menyatukan interaksi rumit antara minyak, telur, coklat, tepung, gula dan bahan lain. Dan biasanya bahan-bahan ini ditemukan dalam pembuatan kue. Yang kedua yaitu memberikan stabilitas dan keseragaman pada adonan kue. Yang ketiga adalah dapat membuat kualitas produk dapat meningkat. Kemudian di sini peran pengemulsi ialah membantu mengikat kelembapan bahan ke dalam lemak kakao. Tanpa pengemulsi, lebih banyak lemak dibutuhkan untuk menciptakan tekstur yang homogen. Pengemulsi meningkatkan viskositas atau kemampuan coklat untuk mengalir saat meleleh. Ini membuat coklat lebih tipis dan lebih mudah dibentuk. Nah, ini biasanya kita lihat sendiri redaksinya. Biasanya untuk pengemulsi ini ditemukan dalam pembuatan kue. Biasanya kue coklat atau kue dan lain atau kue yang lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian contoh pengemulsi dalam kehidupan sehari-hari biasanya yaitu gom, sabun atau alginat. Nah, salah satu kedua dari salah tiga ini yaitu biasa ditemukan dalam pembuatan kue. Lalu kemudian struktur umum zat pengemulsi. Kita bisa lihat sendiri ya di sini struktur pengemulsi yang biasa kita temukan dalam pembuatan kue. Kemudian sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah degradasi atau penurunan. Kenapa penstabil itu sangat penting digunakan? Jawabannya karena untuk menjaga konsistensi dalam suatu produk makanan ataupun minuman. Di sini konsistensi yang baik itu sangat mempengaruhi kualitas dan rasa konsumen. Yang kedua di situ ada mempertahankan kualitas. Ya tentu aja karena untuk menjaga stabilitas dan memastikan bahwa produk tidak akan berubah dengan cepat. Dan yang terakhir itu ada mengikat air. Di sini mengikat air karena untuk menjaga kadar air yang sesuai dalam produk. Terus gimana sih caranya kita menjaga kualitas suatu produk makanan? Nah, itu melalui beberapa mekanisme ya, yang pastinya teman-teman. Yang pertama itu ada pengentalan. Penstabil di sini memiliki kemampuan untuk mengentalkan suatu produk makanan. Contohnya seperti yang kita sering jumpai itu saus atau sup. Dengan membentuk jaringan atau struktur viskoelastis, hal ini dapat membantu menghindari pemisahan bahan-bahan dalam produk dan memberikan tekstur yang diinginkan. Terus yang kedua itu sebagai pengikat air, yang seperti saya bilang tadi dapat membantu menjaga kadar air yang sesuai dalam produk, sehingga mencegah produk menjadi terlalu kering ataupun terlalu cair. Terus yang ketiga ada pengemulsi, itu untuk menciptakan tekstur yang homogen dan menghindari pemisahan. Yang keempat ada mencegah pemisahan. Yang kelima ada peningkatan masa simpan dan yang keenam ada kualitas rasa dan warna. What if? Di sini penstabil itu jika kita
menggunakannya terlalu berlebihan, maka akan memberikan efek terlalu kental. Sebaliknya, apabila kekurangan penstabil dalam suatu produk, maka akan memberikan efek terlalu cair. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada gambar contoh struktur penstabil, yaitu ada gliserol, politilen glikol, sukrosa, dan trihalosa. Baik, mungkin saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Pengatur keasaman. Pengertian pengatur keasaman yaitu pengatur keasaman atau agen pengendali pH adalah aditif makanan ditambahkan untuk mengubah atau mempertahankan pH, keasaman atau kebasahan. Zat tersebut dapat berupa asam organik atau mineral, basa, agen penetralisir atau agen penyangga. Selanjutnya ada fungsi pengatur keasaman. Fungsi untuk mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman bahwa makanan yang diolah serta sebagai penegas rasa, warna, dan pengawet. Pada produk olahan buah dan sayuran, penambahan zat ini berakibat pada penurunan pH yang juga mengurangi resiko tumbuhnya mikroba pada buah dan sayuran tersebut. Contoh pengatur keasaman. Ada asam sitrat atau yang sering dipakai sebagai pengatur keasaman makanan dan minuman, merupakan sebuah senyawa khas yang bisa ditemukan dalam berbagai buah sitrus, utamanya pada buah jeruk nipis dan lemon. Senyawa inilah yang berfungsi memberikan cita rasa asam pada buah-buah tersebut. Dan ada juga asam asetat, asam laktat, asam sitrat, asam fumarat, asam malat, asam suksinat, dan asam tatrat. Sedangkan asam anorganinya adalah asam fosfat. Berikut adalah contoh struktur dari pengatur keasaman. Ada asam karboksilat, asam benzoat, asam triloroasetat, dan fenol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Clam chowder, my favorite. Oh, hi, me too. I'm Yvette, Rayleigh's registered dietitian. Just as a heads up, certain soups contain chemical emulsifiers, and recent studies have demonstrated that some chemical dietary emulsifiers may alter the gut microbiota, resulting in intestinal disturbance and inflammation. Yikes. Luckily, Rayleigh's Purely Made soups never contain these chemical emulsifiers. Enjoy your lunch! Well, thank you, Yvette. If you were to put some oil and water into a jar and shook them up, the oil and water would mix together and form a cloudy looking liquid. But if you were to leave the jar to stand for a few minutes, the oil and water would begin to separate. The oil will rise to the top and form a distinct layer on top of the water. Oil and water do not mix together permanently. But sometimes in cooking we do want oil and water to mix, and we can do that by adding an emulsifier. An emulsifier encourages the oil and water to mix. This is what is done in sauce recipes such as hollandaise sauce and mayonnaise. The emulsifier that's used in these recipes is called lecithin, which is found in egg yolk. This is how an emulsifier works. Emulsifiers are molecules with two ends. One end is attracted to water, it's hydrophilic, it loves water, whereas the other end is attracted to the oil. This end is hydrophobic, it really doesn't like water. When an emulsifier is added to a mixture of oil and water, its molecules arrange themselves so that they prevent the oil and water from separating, like this. The mixture has now become an emulsion. Emulsions are either oil in water or water in oil, depending on how much oil and how much water is present. Milk, single and double cream, hollandaise sauce and mayonnaise are all examples of oil in water emulsions. Butter, vegetable fat spread and vinaigrette salad dressing are all examples of water in oil emulsions. Cuckoo,
you.